Seneng tuh belajar itu. Udah tahu dong analisa laporan keuangan ngapain. Jadi kita bedah laporan keuangan. Dan di situ uniknya dosen gue itu nyuruh semua mahasiswanya langsung action. Oh, jadi langsung sekalian praktek nih. Benar. Jadi analisa dari perusahaan-perusahaan beneran gitu. Benar gitu. Karena kan punya ROPS, masa punya. Kalau dari pengalaman Mbak Asri sendiri, tantangan terberatnya tuh berarti apa untuk ngadepin orang-orang yang masih minim literasi tentang pasar modal? Jadi tantangannya itu banyak ya, tapi yang paling susah adalah mindset ya. Karena kan banyak skeptis tentang pasar modal ya. Nah ini nih, gitu. Katanya ada cerita soal nasabah TKI yang ada di Korea. Itu gimana tuh? Jadi gue nggak tahu nih dia tuh dapat kontak gue dari mana, Mas. Dan itulah pentingnya punya strategi tadi, Mas. Iya betul. Kayak gitu. Kalau lu pengen trading ya, lu buat trading plan. Kalau lu nggak bisa, gua buatin. Tapi pertanyaannya, lu bisa disiplin nggak? Gitu. Itu dia. Selamat datang di Bicara Uang, kembali lagi bersama Reza Al-Qadri di sini. Dan untuk episode kali ini sebenarnya yang pengen banyak belajar tuh adalah gue sendiri. Karena gue pengen tahu cerita dari seorang yang bisa dibilang udah di pasar modal dan bisa dibilang adalah seorang senior. Sesuai sama title-nya. Karena dia adalah seorang Senior Investment Specialist. Langsung aja kita sapa, ada Mbak Asri Natalia. Halo. Halo Mas Reza. Apa kabar Mbak? Luar biasa. Aku panggilnya Mbak atau Asri aja nggak apa-apa? Boleh. Boleh? Ya. Tapi Senpai Asri. Janganlah, saya kan masih belajar juga. Aku nih pengen belajar sama Mbak Asri nih. Berarti nih, Mas Reza sudah bertemu dengan orang yang tepat. Iya. Nih kenapa dibilang kita dapat pelajaran nanti banyak banget, karena pastinya ada award-award yang udah didapetin, ada cerita-cerita menarik juga, dan sebenarnya yang kita pengen tahu adalah soal bagaimana caranya seorang senior investment specialist mengatur keuangan sehari-hari dan juga cerita-cerita dari pengalamannya ya. Sebelumnya nih pengen nanya dulu, gimana sih ceritanya sampai akhirnya terjun ke pasar modal? Emang dari awal suka sama dunia ekonomi atau gara-gara nggak sengaja atau gimana Mbak Asri? Kalau kita berbicara histori pengalaman pribadi, memang itu bisa dibilang proses panjang ya Mas Reza. Awalnya kenapa bisa berkenalan dengan pasar modal, waktu SMA ya, sekitar tahun 2011, saya itu emang sukanya ekonomi. Nggak suka olahraga gitu? Suka juga, tapi paling suka ekonomi gitu. IPA berarti? IPS dong. Oh IPS. Terus? Akhirnya dari situ gue diajakin sama guru-guru gue untuk ikut edukasi tentang pasar modal, kemudian ikut lomba ekonomi dan akuntansi kayak gitu. Awalnya dari situ, lomba untuk ekonomi dan akuntansi tingkat lokal sama nasional, termasuk seleksi untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat kota. Waktu itu gue juga ikutan. Nah kalau bisa dibilang proses itulah yang ngebentuk knowledge gue tentang pasar modal gitu. Dan kalau kita flashback lagi ke momen itu, gue sangat bersyukur banget di usia muda gue bisa belajar banyak hal, khususnya di pasar modal. Nah kalau kita berbalik di 2011 ya sama 2012, untuk inklusi dan juga literasi di pasar modal itu memang relatif terbatas. Jadi waktu SMA gue hanya belajar mekanisme perdagangan pasar modal aja, simulasinya seperti apa. Karena kan kalau buat akun saham itu harus punya KTP juga gitu. Nah proses itu berlanjut nih Mas sampai gua kuliah dan memang ambil jurusannya itu adalah akuntansi keuangan. Emang udah sesuai gitu jalurnya, udah tahu passionnya ya. Iya, dan itu keunggulan diri saya ya, saya tahu maksudnya potensi apa. Nah abis itu berlanjut lagi proses belajarnya. Karena gue ambil jurusannya akuntansi keuangan, which is itu belajar tentang perusahaan publik ya, laporan keuangan. Dan ada satu mata kuliah yang gue inget banget, yaitu analisa laporan keuangan. Seneng tuh belajar itu. Udah tahu dong analisa laporan keuangan ngapain. Jadi kita bedah laporan keuangan, dan di situ uniknya dosen gue itu nyuruh semua mahasiswanya langsung action.
Oh, jadi langsung sekalian praktek nih? Benar. Jadi analisa dari perusahaan-perusahaan beneran gitu? Benar, gitu. Karena kan punya RUPS, masa punya biasanya kan latihan dulu kan. Ini latihannya langsung nganalisa perusahaan-perusahaan asli gitu? Jadi actionnya adalah kita langsung buka akun saham. Wah. Gitu. Dan di situ kita juga ada proses belajarnya. Jadi waktu itu kita nggak ujian, tapi harus buat paper. Buat papernya itu adalah lu trading beneran kayak gitu, terus lu buat papernya. Cara analisanya seperti apa. Nah itu gue nggak ujian, gue hanya ngerjain paper itu aja. Jadi nggak mau kita harus benar-benar tahu kenapa beli saham ini. Gitu. Terus penilaiannya lulus apa enggak kalau profit berarti kan? Iya benar. Berarti kalau profit kan analisanya benar gitu ya? Dan setelah itu proses ikut lomba-lomba tadi masih berlanjut sampai kuliah. Oh jadi nggak cuma di SMA aja tuh? Benar, masih berlanjut. Gue ikut lomba akuntansi untuk lokal dan juga nasional. Nah salah satu momen yang paling gue inget banget waktu itu di akhir semester kayak gitu, gue diajakin Mbak Friska yang punya investor saham pemula. Nah diajakin ngapain tuh? Diajakin ngebangun komunitas saham pertama di Palembang. Gitu. Jadi itu bisa asal dari Palembang. Ya, jadi bisa dibilang itu adalah komunitas pertama, komunitas saham pertama ya di Sumatera Selatan. Keren. Gitu. Gila. Nah, habis itu kan karena kalau komunitas itu kan kerjasama dengan sekuritas ya. Jadi akhirnya Mire ya, ex atasan saya, itu ngajakin buat kerjasama dengan komunitas investor saham pemula. Akhirnya belajar tuh kayak gitu, belajar juga sama Mira Asset gitu. Waktu itu gue masih calon nasabah ya kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu ditunjukin platformnya Mire dan gue tuh kayak wah gila bagus banget kayak gitu. Karena waktu gua kuliah itu platformnya beda karena beda sekuritas. Jadi waktu gua dikasih unjuk nih platformnya HOTS gitu ya. Nah itu sangat tertarik banget kayak gitu karena menurut gua banyak fitur-fitur yang ngebantuin gua sebagai investor. Gitu. Itu berarti pengenalan pertama sama Mirai Asset tuh? Benar. Di sekitar tahun 2017. 2017. Karena gua udah temenan gitu, kenal sama orang Mirai Asset Sekuritas, gue posting dah waktu gue yudisium ya. Terus akhirnya ditawarin kerja. Gitu. Ditawarin kerja di Mirai Asset. Gue tanya dong sama orang tua, boleh nggak? Tiba-tiba orang tua gue bilang boleh. Padahal gue minta izin buat belajar keluar tuh susah ya. Tapi tiba-tiba pas gue proposal nih mau kerja di Jakarta langsung boleh. Nah itu karena kerja di sini kan banyak pengalamannya kan? Ya nggak tahu waktu itu. Pokoknya mau keluar dari zona nyaman aja. Gitu. Itu momen memberanikan dirinya tuh perhitungannya lama atau sikat aja nih kesempatan nggak tahu kapan datang lagi? Waktu itu gue juga mikir ya, gue kan masih belajar baru belajar juga nih kayak gitu, nggak pede gitu. Jadi waktu nggak pede itu ya gue coba belajar lagi kayak gitu. Apa sih yang menarik dari dunia pasar modal kayak gitu. Jadi gue keinget momen-momen waktu SMA itu gitu. Waktu bahwa lomba, memang betul. Jadi momen itu mengingatkan gue untuk wah ini dunia sesuatu yang menarik dan gue harus belajar kayak gitu. Jadi waktu gue ditawarin gak langsung kerja karena waktu itu gue bilang gue belum punya ijazah. Jadi ada proses 1 bulan buat belajar lagi sebelum ke Jakarta. Nah di 1 bulan harusnya kan kalau kita udah yudisium ya waktunya buat have fun ya, buat menikmati dengan waktu-waktu kita. Tapi karena gue persiapan buat ke Jakarta, akhirnya ya belajar kayak gitu. Gue belajar tuh cara ngisi opening account gimana gitu. Jadi waktu di interview, gue tuh udah bisa tahu jenis-jenis account di Mire itu ada apa aja. Jadi excellent. Gila. Cara ngisinya gimana, cara penggunaan online tradingnya gue udah hafal. Gitu. Jadi walaupun masih dalam tanda kutip proses training gitu ya, tapi udah hatam tuh. Jadi udah paham segala macamnya. Benar. Gitu. Nih pengalamannya kan pasti banyak banget tadi diceritain dari sekolah, ikut lomba, kuliah langsung terjun. Kita penasarannya gini, momen yang membuat Mbak Asri ini kayak pasar modal nih kayaknya emang bener-bener gue banget gitu. Itu momen apa? Kalau misalnya awalnya mungkin kita hanya ngejalanin aja ya kayak gitu. Awalnya juga mikir nggak tahu bisa berapa lama kayak gitu. Sampai akhirnya
ternyata gue dari 2017 loh sampai 2024 kayak gitu ditawarin sekuritas lain pun gue tetap hatinya milih aset ya gitu ya, tetap hatinya milih aset gitu. Jadi ketika gue melihat proses yang panjang itu dari 2017 sampai 2024, gue nggak mungkin bisa sejauh ini kalau gue nggak yakin. Jadi buat yakin apa enggak, menurut gue itu adalah proses aja mas, kayak gitu. Dengan kita menghasilkan prestasi kayak gitu, itu sebenarnya bentuk perwujudan kita serius dengan pekerjaan kita. Ngerti. Jadi keyakinannya justru muncul perlahan, makin kuat sampai di tahun 2024 nih udah bulat banget gitu ya. Jadi sampai sekarang hatinya masih mirah aset. Dan ketika menurut gue yakin kayak gitu, gue masih mau di Mira Aset, gue akan berusaha untuk ngejalaninya dengan baik. Actionnya apa kayak gitu, wujud implementasinya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Ya menurut gue kalau misalnya menang kompetisi yang ada di Mira itu adalah outputnya aja. Bonus nih. Gitu. Outputnya aja dari semua proses yang kita jalanin gitu sih. Penasarannya ini, inget gak keputusan investasi pertama yang berkesan banget nih, kalau misalnya mungkin cerita sama nasabah-nasabah juga bisa ya. Kayak pertama kali itu invest apa dan kenapa berkesan? Waktu itu balik ke zaman kuliah ya, karena kan udah justru kuliah ya? Ya, actionnya kan waktu kuliah. Jadi waktu itu di Palembang itu lagi pembangunan LRT. Itu jadi, untuk Asian Games ya kalau nggak salah. Benar gitu. Jadi teman-teman gue itu, wah ini kan yang dibangun oleh konstruksi A, B, C, D. Akhirnya hampir dari semua teman gue itu belinya konstruksi. Dan waktu itu konstruksinya emang lagi jalan, lagi running kayak gitu. Jadi itu inget banget kayak gitu masa kejayaannya konstruksi itu waktu gue masih kuliah. Dan setelah itu gue memberanikan diri untuk ikut kompetisi trading di kampus. Kalau sebelumnya kan ikut kompetisi bawa nama institusi ya, bawa nama universitas atau sekolah. Kalau ini pribadi. Gitu. Dan kampus gue emang nyelenggarain tapi untuk yang lokal sampai se-Sumatera Selatan gitu. Nah itu kompetisi trading, kita trading dan buat papernya lagi. Buat jurnal tradingnya juga, buat alasannya seperti apa, kenapa kita pilih saham ini kayak gitu. Dan gue kan karena memang masih belajar ya udahlah gue enjoy aja ngerjainnya sesuai dengan knowledge gue. Dan tak kenapa gue menang Best Analyzer. Jadi ya pada prinsipnya gue hanya menjalanin aja sebaik-baiknya. Kalau hasilnya memang bagus ya disyukuri aja. Gitu. Nah jadiin proses pembelajaran terus ya. Bener. Jadi kayak nggak pernah puas untuk tahu info baru, ilmu baru dan terus belajar. Jadi ada juga momen kalahnya. Ada momen tapi kalahnya. Nggak bikin down ya. Momen menangnya lebih banyak. Ini ya, aku suka nih kayak gini nih. Nah, sekarang kita di tahun 2024 menuju tahun 2025 gitu ya. Udah bekerja di perusahaan pasar modal. Bisa cerita sedikit nggak sih sekarang tuh aktivitasnya dan perannya sebagai apa? Kalau terkait dengan peran gua dari 2017 sampai 2024 ini hampir sama semua, yaitu meningkatkan inklusi dan literasi khususnya pasar modal mas gitu. Jadi berhubungan dengan investor retail yang memang mau belajar investasi. Contohnya Mas Reza baru mau belajar kan. Nah, ini, betul, makanya betul. saya bilang tadi ketemu dengan orang yang tepat gitu. Langsung buka. Habis ini ya, langsung buka akun ya. Abis ini. Ya terlepas dari itu ya selain kita ngebantuin juga klien kita, ya itu ada proses edukasi berkelanjutan juga. Nah, kenapa saya tetap ada di Mira Aset? Karena saya melihat Mira Aset ini memang bertujuan untuk membangun relasi dengan nasabah itu untuk jangka panjang. Jadi ada proses edukasi secara berkelanjutan dengan nasabah, gitu. Dan itu sesuai dengan jiwa saya yang memang passionate sebagai edukator. Gitu. Jadi saya sambil belajar, sambil sharing juga. Nah, itu yang ngebuat gua tuh jadi makin inget, gitu kan. Di situ sih yang kayak jadinya nggak berasa ya udah 2024 aja gue di Mire. Jadi karena gue menikmati proses itu sih, Mas Reza. Kan berarti ya paling penting adalah soal edukasi ya, soal pasar modal, soal literasi, soal keuangan nih di masyarakat nih. Sementara kalau kita lihat fakta-faktanya gitu ya, nggak semuanya
aktif terlibat di pasar modal. Kalau menurut Mbak Asri itu sebenarnya kenapa sih hal itu terjadi di Indonesia, masih banyak yang belum aktif di pasar modal? Oke, kalau misalnya kita ngomongin inklusi dan literasi, sebenarnya kan sudah ada surveinya ya Mas ya. Nah, gue mau coba buka sedikit datanya. Di 2023 untuk inklusi ya, keuangan ya secara umum ya, itu inklusinya ada di 75%. 75%. Literasinya ada di 65%. Gitu. Jadi memang ada gap ya, kalau kita lihat mau fenomenanya adalah gap antara inklusi sama literasi. Nah, inklusi dan literasi paling besar itu adalah di perbankan. Nah, gimana dengan pasar modal? Kalau kita lihat angkanya itu masih relatif kecil ya menurut saya, kayak gitu. Kalau untuk di inklusi pasar modal itu ada di sekitar 5%. Literasinya ada di sekitar 4%. Wah. Bandingin dengan data keseluruhan tadi yang di atas 65%. Iya benar. Gitu. Jadi angkanya masih kecil banget kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat data ini ya, artinya kan banyak sebagian masyarakat kita yang memang udah investasi tapi nggak tahu bagaimana caranya manfaatin produk investasi itu, Mas. Nah, menurut gua kalau misalnya tadi ada gap antara inklusi sama literasi, itu jadi investornya rentan ikut-ikutan. Herding behavior namanya. FOMO gitu juga berarti. Ya benar, FOMO. Jadi itu rentan mengambil keputusan yang memang mereka nggak tahu gitu loh. Jadi gue juga sering mengalamin fase yang dimana clients itu curhat. Oh iya? Ya, curhat itu udah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Curhat saham ini nyangkut, tapi nyangkutnya udah dalam banget gitu. Dan itu ya memang menggambarkan kondisi yang ada sih kayak gitu. Makanya penting banget Mira Asset di sini hadir untuk bisa memberikan edukasi secara berkelanjutan untuk nasabah. Nah, itu dia. Salah satu kepanjangan tangannya Mira Asset kan Mbak Asri di sini ya. Dan tadi udah dijelasin sedikit soal datanya, berapa persennya yang menjelaskan kalau ternyata Indonesia tuh masih butuh jalan yang panjang supaya literasinya tuh benar-benar merata ke seluruh warga dan masyarakat Indonesia. Kalau dari pengalaman Mbak Asri sendiri, tantangan terberatnya tuh berarti apa untuk ngadepin orang-orang yang masih minim literasi tentang pasar modal? Jadi tantangannya itu banyak ya, tapi yang paling susah adalah mindset ya. Karena kan banyak skeptis tentang pasar modal ya, tentang saham. Misalnya untuk investasi saham butuh modal yang besar, terus harus pinter gitu. Kan nggak juga ya. Sebenarnya nggak juga. Iya. Aku bisa gitu. dong. Bisa banget. Nanti abis ini aku ajarin. Siap. Abis itu kan dikaitkan dengan spekulatif ya, kayak gitu, investasi bodong. Padahal kan itu hanya framing aja kayak gitu. Mereka bisa punya skeptis seperti itu kan karena nggak mau tahu yang lebih benernya itu seperti apa kayak gitu. Nah itu sulit ya kayak gitu. Karena masyarakat kita mungkin lebih familiar dengan investasi yang konvensional, contohnya deposito atau misalnya di properti gitu ya. Kalau kita jelasin paper asset memang lebih sulit ya kayak gitu. Jadi apa tuh paper asset? Apa tuh paper asset kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita naik ojol ya, Mbak kerja di mana gitu kan. Jawabannya apa? Gue tuh mikir lama banget Mas ya. Aduh gue mau jelasin apa ya kayak gitu. Soalnya kalau gue bahas terlalu dalam nanti ujung-ujungnya skeptis kayak gitu. Dan dengan interaksi kayak gitu ya, itu semakin memperkuat gue bahwa memang masyarakat kita nggak terliterasi dengan baik. Nah ini juga yang kayak jadi turning point gue ngebuat suatu platform di Mira Asset gitu. Jadi di 2021 lalu itu ada Innovation Day, itu adalah kompetisi lokal untuk karyawan Mire, di mana semua karyawan Mire itu berkesempatan untuk memberikan ide untuk Mira Asset. Nah di situ adalah momen yang paling gue inget banget. Kenapa? Karena ada proses berpikirnya Mas, kayak gitu. Apa nih yang bisa kita lakuin gitu ya? Gitu. Itu kan harus cari tahu dulu dong problemnya seperti apa. Nggak ujuk-ujuk muncul solusinya kan. Nah waktu itu kan waktu pandemi ya, kayak gitu, orang nggak punya akses keluar rumah kayak gitu. Jadi gue ngelihat data inklusi dan literasi tadi sebenarnya ada gap kayak gitu. Nah gimana sih gue sebagai orang biasa ini bisa cari solusinya untuk bersama kayak gitu. Kalau gue wujudin sendiri itu sulit. Akhirnya kayak gitu gue masukkan ide itu ke Mira Asset. Gitu. Jadi ada proses berpikir tadi dan itu adalah Mira Asset Academy namanya. Gitu. Itu ngapain tuh Mira Asset Academy? Jadi Mira Asset Academy tadi kan
problemnya dari gap antara inklusi dan literasi. Gimana caranya gitu. nih ngajarin? Nah, sebelum cerita ke Miriasat Akademinya, itu waktu kompetisinya memang kita harus menjelaskan proposal kita ke jurinya. Berarti presentasi gitu-gitu. Kayak gitu. Dan ada proses demokrasi pemilihan idenya mana yang terbaik. Di voting. Seluruh karyawan Mire berhak untuk voting. Dan pemenangnya adalah. Setelah pesan-pesan berikut. Nggak usah. Dan akhirnya ya pemenangnya adalah salah satu ide terbaiknya ide gua gitu. Ini dari tadi nggak berhenti tepuk tangan loh kita lah. Dan itu adalah platform edukasi gitu. Jadi gua mendiskripsi proses edukasi yang ada di Mire. Kalau dulu nasabah itu harus datang ke galeri buat ikut edukasi. Tapi sekarang untuk klien kita yang memang ada di daerah tetap bisa ikut belajar gitu dengan cara mengakses Mire Asset Academy. Dan saat ini sudah ada sekitar 24.000 course. Gitu. Jadi enaknya klien kita bisa pilih semua jenis edukasi yang memang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tergantung gitu. Maunya yang mana, course-nya udah ada. Karena ada yang baru belajar, ada yang memang udah lama tapi masih belajar juga kayak gitu. Jadi bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Itu gitu. Berkesinambungan dengan semakin banyaknya nasabah nggak gara-gara ada Mire Asset Academy jadi banyak yang penasaran gitu? Yang pasti kan kita maunya teredukasi juga ya Mas ya kayak gitu. Kalau jumlah investor yang meningkat tanpa ada knowledge yang mendukung itu PR banget juga kayak gitu. Karena kalau misalnya mereka hanya transaksi tanpa ada knowledge ujung-ujungnya spekulasi. Iya benar. Gitu. Nanti ujung-ujungnya Mbak Asri curhat dong gitu ya. Justru kalau bisa tuh ceritanya langsung wah aku dapat profit nih gini gitu. Tapi ya menurut gua pribadi kayak gitu nggak gampang sih. Maksudnya bisa cuan instan ya kayak gitu. Karena kalau produk investasi ya memang kan diciptakan untuk tujuan jangka panjang. Betul. Ya mudah-mudahan ya gara-gara ini juga akhirnya makin banyak yang penasaran ya. Bener. Gitu. Salah satu pintu masuknya adalah dengan Mire Asset Academy dulu. Jadi teredukasi, tahu ini itunya, dan mungkin ada yang udah akses juga Mire Asset Academy. Ternyata orang di balik itu adalah Mbak Asri. Salah satunya. Keren. Ini penasarannya dari tadi ya, udah cerita-cerita pengalamannya Mbak Asri sendiri, udah cerita-cerita soal pencapaiannya ya. Dan dari tadi tuh kita ceritanya adalah soal gimana caranya akhirnya menghandle klien, ketemu sama nasabah. Tapi gara-gara knowledge yang Mbak Asri punya nih, yang tentu buat orang seperti gue nih berharga nih. Gue jadi penasarannya kayak gini, ini terimplementasi di kehidupan pribadi nggak? Dalam arti gini, keputusan-keputusan finansial itu juga yang biasa disaranin ke nasabah, ke teman-teman yang jadi customer, itu dipakai juga nggak di kehidupan sehari-hari? Jawabannya panjang ya. Panjang gitu. Karena kan tadi gue udah belajar dari SMA, berlanjut sama kuliah yang emang udah implementasi langsung kayak gitu. Jadi memang PR-nya adalah gimana caranya kita transfer ilmu dari yang hanya teoritis tadi ke implementasinya. Prakteknya langsung. Bener, kayak gitu. Tapi kan sebelum ngomongin terkait dengan investasi kan kita ngomongin kebutuhan dasar kita ya. Contohnya, lu udah punya dana darurat belum? Gitu. Itu dibahas tuh di gitu. Bicara uang tuh. Kalau dulu mungkin kalau belum punya investasi saham kan belum mikir ke situ ya. Tapi kalau udah kenal, jadi kita mikir basicnya dulu, benerin dulu untuk dana daruratnya kayak gitu. Setelah itu yang memang gue lakukan adalah budgeting kayak gitu. Karena kan kalau misalnya income kan ada income dari Mire, ada juga yang dari hasil investasi atau trading kita kayak gitu. Nah memang itu gue budgetin Mas tiap bulannya dan ada historinya kayak gitu. Misalnya nih gue liburan, itu gue udah tahu budgetnya berapa kayak gitu. Dan contohnya seperti ini. Ada nih, ada contoh nih. Jadi memang yang gue sharing adalah memang yang gue lakukan Mas gitu. Dan ini adalah resume-nya dari tiap bulan. Nih, kenapa gue bilang gue action langsung? Kalau lu lihat ya, ini datanya panjang ya. Kayak gitu. Jadi memang itu yang gue lakukan tiap bulannya. Jadi emang udah ada budgeting dari masing-masing pos itu. Tantangannya adalah untuk bisa disiplin sebenarnya. Karena kan mungkin kalau membuat budgeting itu kan harus tahu angkanya berapa ya. Tapi kan itu dimulai dari kebutuhan kita maunya kayak gimana kayak gitu. Nah contohnya gue sewa apartemen nih kayak gitu. Kalau apartemen kan bayarnya langsung 1 tahun ya kayak gitu. Nah itu gue cicil per bulan bayarnya
dan itu masuk ke budgeting gue. Oke, jadi pas di bulan ke-12 nggak tiba-tiba ngeluarin berat gitu, cicil gitu. Memang udah ada, dan itu biasanya gue masukin ke produk reksadana yang ada di Miraset gitu. Nah kemudian contohnya IPL ya, IPL apartemen biasanya kan bayar per 3 bulan sekali kayak gitu. Nah itu gue cicil per bulan juga, ditabungin dulu kayak gitu. Jadi begitu memang gue mau keluarin uangnya, uang itu udah ada di reksadana, tinggal redeem aja gitu. Jadi semuanya udah planningnya udah jelas, udah ada, kayak gitu. Udah sesuai dengan tempatnya, waktunya juga udah ada. Bener. Termasuk weekend. Weekend biasanya kan kita pengen hangout ya sama teman-teman. Ngopi-ngopi. Ya benar. Kalau kopi gue udah ada budgetingnya lagi. udah ada persiapannya di rumah kayak gitu. Jadi kalau untuk weekend biasanya kan kita lihat ini lihat itu impulsif ya. Belanja ada nggak sih? Gitu. Belanja ada. Itu ada budgetnya juga. Ada. Nanti lihat deh gitu ya gitu. Tapi untungnya gue bukan yang mau beli barang branded banget kayak gitu. Intinya adalah fungsi dari produknya aja kayak gitu. Semakin ngulik soal ekonomi finansial gitu ya, semakin ngerasa frugal living atau justru makin big spender? Ketika gue mencatat tadi budgetnya berapa, gue tahu kan pengeluaran gue per bulan ya, kayak gitu. Dan kadang ada di fase kalau misalnya gue mau memperketat tadi budget gue, ya artinya ada biaya yang diturunin, ada yang dinaikin. Ya tinggal fleksibel aja. Misalnya gue mau capai hal ini nih, pos apa yang bisa gue turunin. Jadi kalau lu lihat per tiap bulannya itu bisa ada yang naik, ada yang turun, itu sesuai dengan goals kita aja. Jadi kalau misalnya gue pindah apartemen yang lebih mahal, artinya biaya bulanannya lebih meningkat, ada yang dikurangin, misalnya karena gue, misalnya karena gue naik Transjakarta gitu. Nah, kalau sekarang fasenya yang gue lagi menghemat di transport gitu. Karena menghemat transport itu kerasa banget kayak gitu. Misal kalau gue naik ojol itu 50.000 sekali jalan, tapi kalau gue naik TJ gitu contohnya. Naik TJ itu hanya 3.500 ya. Oh iya benar, gitu. benar. Nih kita singgung dikit soal penghargaan nih. Kita pengen tahu penghargaan yang paling berkesan yang pernah Mbak Asri dapat itu apa, dan boleh cerita nggak sih di balik itu gimana? Di pekerjaan ya? Di pekerjaan di pekerjaan tadi Innovation Days. Innovation Days kan tadi diceritain. Innovation Days itu adalah Innovation Days seasons pertama. Jadi gue nggak dapet bayangannya lombanya kayak gimana. Sebelumnya kayak gimana nggak tahu. Bener. Intinya gue waktu itu punya ide, gue implementasikan, gue kerjain sebaik-baiknya aja. Gue nggak tahu ada proses kayak presentase ke juri dan diliatin sama teman-teman lainnya gitu. Selain itu apa lagi penghargaan yang udah didapat? Yang paling berkesan itu di tahun lalu. Apa tuh? Itu dikasih kesempatan untuk berkunjung ke headquarter yang di Seoul ya. Di Korea Selatan. Gitu. Dan itu kan berkunjung ke kantor pusat ya. Kalau kita kan selama ini di Jakarta, taunya di Jakarta kan kayak gitu, di Indonesia aja. Kalau berkunjung di sana itu ada pride-nya. Gitu. Jadi gue baru bisa kesana itu setelah lebih dari 5 tahun kerja. Yang dimana belum tentu semua karyawan dapat kesempatan itu. Jadi begitu gue masuk tuh Mas, kayak ngelihat namanya dari jauh, gue tuh udah berkaca-kaca kayak gitu. Dan sampai cerita ini pun berkaca-kaca kayak gitu, karena memang momen itu yang kayak gue berada di tempat yang tepat kayak gitu. Kenapa berada di tempat yang tepat? Karena untuk menuju ke situ kan tentunya agak gampang ya. Nah yang tadi ada proses belajarnya tadi dan itu nggak instan juga gitu. Setelah pulang dari Korea itu gue juga diminta kesempatan buat sharing tentang pengalaman yang ada di Korea kayak gitu. Dan menurut beberapa teman-teman ya itu inspiring gitu. Jadi dan tahun ini juga alhamdulillahnya masih menang. Kayak gitu. Ke Korea lagi berarti? Beda kayaknya ya, ke Korea lagi kayak gitu. Tahun ini masih ada, masih tetap bisa menang kayak gitu. Ya harapannya di tahun-tahun yang depan kayak gitu gue masih tetap bisa berkarya di Miraset. Pengen tahu dikit dong, waktu di Korea tuh sebenarnya belajar apa aja sih? Ada hal yang mungkin bisa diceritain? Mungkin lebih ke perbedaan yang signifikan dibanding yang di Indonesia. Kalau di sana kayak gitu, pas kita mau masuk ya ke towernya itu udah disambut sama musik piano ya. Kalau jam istirahat itu
secara psikologi bagus banget ya, jadi relaxing untuk karyawan kayak gitu. Dan yang gue pelajarin kalau karyawan di sana itu disiplinnya ya. Kalau mereka kerja, mereka tuh outfitnya beneran profesional. Kayak gitu. Kalau kita mungkin sembarangan aja ya, pokoknya pantes aja. Kalau mereka benar-benar menghargai pekerjaan mereka, dilihat dari pakaiannya. Pakai jas gitu-gitu ya? Iya, kayak gitu. Kalau kita yang nggak biasa, mungkin apaan sih gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat mereka, memang itu adalah bentuk mereka menghargai pekerjaannya ya dari outfitnya tadi gitu. Selama jam kerja ya memang fokus kerja. Gitu. Kalau kita kan mungkin ada ya santai ngopi dulu kali gitu ya. Dan itu kayak gue mikir sendiri, gue udah kerja begitu belum ya gitu. Jadi refleksi diri sendiri ya? Refleksi diri sendiri. Itu sih secara psikologinya aja ya, karena kan kita mau lihat cara mereka kerja seperti apa dan dibandingkan sama kita kayak gitu. Jadi makin termotivasi lagi dong waktu balik ke Jakarta. Kayak gitu. Benar pastinya. Jadi makin harus bisa lagi untuk ngasih inspirasi ke orang-orang di luar sana, khususnya nasabah-nasabahnya Mbak Asri. Kalau nasabah nih Mbak Asri, kita penasarannya nasabahnya tuh backgroundnya tuh dari mana aja? Nasabahnya Mbak Asri ya, yang Mbak Asri punya sekarang. Kalau untuk Mira Aset secara keseluruhan banyak ya, kayak gitu dari negara lain juga ada kan, kayak gitu. Kalau gue secara pribadi itu banyak kan lokal, kemudian mungkin tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Nah ini nih, gitu. Katanya ada cerita soal nasabah TKI yang ada di Korea. Itu gimana tuh? Jadi gue nggak tahu nih dia tuh dapat kontak gue dari mana, Mas. Sebenarnya kalau gue lihat mereka ini udah punya tujuan keuangannya. Misalnya mereka mau balik ke Indonesia, mau buat usaha. Dan biasanya kan mereka punya uang yang lebih banyak gitu ya. Mereka bisa saving di sana gitu. Tapi yang mereka nggak tahu adalah maps-nya seperti apa. Action plan-nya seperti apa. Nah disitulah peran gue hadir. Jadi gue gali profil risiko mereka seperti apa, kemudian gimana sih tujuan keuangan mereka. Kalau mau buat usaha bengkel motor itu berapa uangnya. Gitu. Memang prosesnya nggak gampang buat kita tahu angkanya berapa, sampai milihin produknya kayak gitu. Kemudian manage uangnya gimana. Itu gitu. Mbak Sri tanganin semua tuh, kayak dia cerita, tanggepin. Bener kayak gitu. Nah itu kan proses kita menggali kebutuhan klien ya. Memang itu harus ada di depan. Gitu. Sebelum gue bisa kasih produk investasi yang cocok dengan profil risiko dia. Gitu. Dan banyak ya ternyata TKI yang bekerja di luar negeri akhirnya jadi nasabahnya Mbak Asri. Dan akhirnya karena tadi berhasil cerita itu ini ya berlanjut kayak gitu. Jadi dia sama Mbak Asri aja. Ya gitu. Benar. Jadi akhirnya dia kenalin juga ke teman-temannya. Gitu. Cerita paling sukses dari nasabahnya Mbak Asri? Yang tadi kayak gitu. Jadi dia emang udah tahu tujuannya dan akhirnya udah nggak kontak lagi kan, nggak intens lagi. Tiba-tiba dia ngabarin dia udah balik ke Indonesia dan buka usaha yang tadi dia rencanain. Sesuai sama rencana. Sesuai, meskipun prosesnya itu lebih lambat dari yang kita rencanain. Tapi gitu. Akhirnya berjalan dengan sesuai plan ya. Gue tuh sampai kayak lupa sendiri ya. Akhirnya diingetin karena dia WhatsApp gue gitu. Dan ngerasa bangga juga. Maksudnya dia bisa disiplin. Gitu. Karena menurut gue kan proses investasi yang paling sulit adalah disiplin ya. Disiplin itu kan kayak konflik kita dengan diri kita sendiri kan sebenarnya. Itu sih Mas Reza. Terus juga ketemu sama nasabah kan berarti dengan pola pikir yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda gitu ya. Apalagi kan kita kemarin dihadapi sama pandemi, terus ketidakpastian soal finansial. Cara Mbak Asri untuk selalu nenangin nasabah tuh gimana? Tenang dan ngasih semangat, bikin optimis tuh gimana? Nah, kalau misalnya kejadian seperti pandemi itu kan bisa kita bilang itu adalah resiko sistematik ya, yang bukan hanya terjadi di Indonesia aja, tapi secara global juga gitu. Kalau kita udah yakin sama proses pemilihan saham, strateginya, kemudian ada muncul resiko sistematik, artinya peran gue hadir dalam hal psikologinya. Gitu. Kalau tadi dari situ ya. Kalau tadi strateginya nasabah ngerasa udah bener kayak gitu ya. Kita juga tahu perusahaannya seperti apa. Tinggal kita gue hadir sebagai yang nenangin dari psikologinya kayak gitu. Memang kan kita nggak bisa kontrol hal itu dong. Gitu kan. Memang pada waktu pandemi IHSG turun banget. Habis itu ya rally lagi. Gitu. Dan di pandemi itu banyak banget orang yang baru mau belajar saham.
saham. Iya. Nah itu juga yang menjadi motivasi gue ngebuat Mirae Asset Academy tadi, Mas. Itu dia. Gitu. Jadi ada kesempatan untuk belajarnya. Iya, benar. Dan masih terbuka untuk menjadi nasabahnya Mbak Asri. Yang penting Mirae Asset. Yang penting Mirae Asset, iya. betul. Belajar nggak harus sama saya. Tapi kalau boleh sama Mbak Asri. Nih, ngomongin soal pasar modal juga Mbak Asri. Kan ini pasar modal tuh ya kita nggak pernah tahu kejutan-kejutan yang ada. Bisa naik, bisa turun, ada cerita-cerita menarik gitu ya. Yang kita pengen tahu ada pengalaman unik atau lucu atau mungkin pengalaman yang seru gitu ya selama perjalanan karir Mbak Asri. Pengalaman itu banyak ya, kayak gitu. Kalau misalnya menghadapi volatilitas market untuk clients yang memang tadi baru belajar investasi, itu memang di awal-awal dia akan lebih banyak kontak kita. Kita juga lebih banyak kontak dia, karena kan mereka belum terbiasa ya sama fluktuatif market kayak gitu. Awal-awalnya gue juga nggak biasa, jadi pas gue tahu mereka nggak biasa itu adalah hal yang wajar. Gitu. Justru hal yang nggak biasa jadi hal yang wajar. Gitu. Dan gue kasih pemahaman bahwa memang di sini kita akan selalu berhadapan dengan volatilitas market kayak gitu. Caranya gimana kita bisa beradaptasi, dan itulah pentingnya punya strategi tadi, Mas. Iya, betul. Kayak gitu. Kalau lu pengen trading ya, lu buat trading plan. Kalau lu nggak bisa, gue buatin. Tapi pertanyaannya, lu bisa disiplin nggak? Gitu. Gue buatin setiap hari kok. Nah pertanyaan, kalau lu loss, lu beli saham apa? Nah, gitu. Kadang yang kita nggak tahu adalah mereka beli saham yang mereka ikut-ikutan. FOMO tadi sesuai sama plan. Benar. Gitu. Itu banyak banget terjadi kayak gitu. Dan akhirnya ya itu kan yang repot diri sendiri ya. Makanya gue tuh selalu kayak ingetin, nggak bisa trading itu buat instan kayak gitu. Trading lu boleh aja kayak gitu, tapi yang jelas uang lu dari trading, uang lu modal trading ini ya memang harus uang idle money yang memang lu siap buat rugi. Apalagi lu baru belajar. Kalau lu nggak siap dengan volatilitas tadi, lu harus pilih instrumen pasar modal yang nggak volatile seperti saham gitu. Ini dari cara ngejelasinnya udah terlihat seperti apa ya karakternya ya. Jadi kalau misalnya di luar sana ada nih Mbak Asri, banyak juga mungkin orang-orang yang akhirnya nonton video kita gara-gara muncul di algoritmanya gitu ya. Jadi makin tertarik, wah kayaknya seru nih untuk masuk ke pasar pasar modal gitu ya. Sebenarnya ada tips pertama nggak? Apa yang harus dilakukan untuk orang-orang newbie seperti contohnya seperti gue nih? Gue mesti ngapain? Yang penting niat dulu ya. Niat. Kalau emang niatnya buat belajar, ya jangan mikirin cuannya dulu, gitu kan. Kalau bingung mau belajar kemana, Mirae Asset Academy jawabannya. Gitu. Karena gue bilang tadi Mas, memang di situ banyak banget topik-topik edukasi yang bisa disesuaikan sama kebutuhan dari orangnya langsung. Kan gue nggak tahu nih kebutuhannya apa, tapi begitu lu buka Mirae Asset Academy, lu tinggal pilih aja. Dan itu gratis, termasuk buat calon klien Mirae Asset. Gitu. Jadi semuanya ada di situ, tinggal pilih aja di mana. Benar, tinggal mau apa enggak. Gitu. Sama jadi, disiplin apa enggak? Ya benar. Sekarang kan konten edukasi banyak ya. Salah satunya YouTube Mirae Asset juga. Bisa banget kulik-kulik di situ. Tinggal mau apa enggak. Mbak Asri, makasih banyak nih. Udah banyak dapat pengalaman, banyak dapat cerita, banyak dapat pelajaran juga tentunya. Kita tutup dengan yang terakhir untuk Mirae Asset, sahabat Mirae Asset yang lagi nonton sekarang. Kira-kira ada pesan apa? Silakan. Kalau lu belum pernah investasi gitu ya, pastikan lu belajarnya dari sekarang gitu ya. Kenapa? Karena kalau lu makin nunda-nunda kayak gitu, lu akan menunda kesuksesan finansial lu juga gitu. Kalau lu bingung mau belajar di mana, langsung aja ke Mirae Asset Academy gitu. Itu dia. Makasih banyak Mbak Asri Natalia sebagai Senior Investment Specialist udah jadi tamu kita di Bicara Uang. Terima kasih juga Mas Reza sudah mendengarkan cerita saya. Abis ini kita cerita off the record ya. Itu dia obrolan kita di Bicara Uang, dan sampai ketemu di episode berikutnya dengan bintang tamu berikutnya. Dadah. Terima kasih Mbak Asri. Terima kasih.